Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman yang penuh dengan tantangan ini seringkali kita merasa kesulitan dalam hal rezeki. Padahal rezeki bukan semata-mata tentang kerja keras, tapi ada juga amalan-amalan yang dapat membuka pintu rezeki lebih besar. Lantas bagaimana caranya supaya rezeki itu datang dengan lebih lancar? Amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan? Dan pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting terkait agar rezeki makin lancar. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai, bahasan kita kali ini adalah soal agar rezeki makin lancar. Beberapa waktu yang lalu kita tuh sering melihat ya, saya juga masih ingat gitu, ada gambaran begitu antrinya membludaknya, antrian pencari kerja gitu. Karena tampaknya makin kesini ternyata mendapatkan pekerjaan itu juga nggak mudah, terutama bagi adik-adik kita generasi Gen Z ya sekarang ya. Pekerjaan juga tidak mudah, kemudian ada anggapan bahwa aduh rezeki itu susah ya sekarang dicari ya, perlu ikhtiar, tapi kalau sudah ikhtiar ternyata juga nggak gampang juga ya gitu. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim harus memaknai rezeki? Di satu sisi iya memang kita harus berikhtiar, tapi di sisi lain kan juga ada kekhawatiran, aduh nanti kalau nggak ada kerjaan bagaimana, terus nanti apakah kita juga harus mengandalkan orang tua, bagaimana kemudian kita harus memberikan harapan juga pada generasi muda yang mungkin sekarang masih berjuang mencari pekerjaan. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, berbicara tentang rezeki memang ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Artinya ada yang bisa kita pikirkan dan ada yang tidak kita perlu pikirkan. Kalau orang mencari pekerjaan susah, bisa jadi karena dia sangat ditentukan oleh rasio antara kebutuhan dan penerimaan. Maka itu secara otomatis. Tapi kalau dia mencari rezeki, semestinya dia jangan mengukur dengan antrinya orang nyari pekerjaan. Jadi tidak sama ya. Rezeki itu pertama dikelompokkan menjadi 4 macam. Ada ar-rizqul madmun, rezeki yang sudah dijamin. Nah, kalau rezeki yang sudah dijamin ini nggak perlu ikhtiar. Karena dia nanti yang Allah bawakan. Apakah dengan burung istilahnya, apakah lewat manusia atau malaikat yang caranya menghantarkannya itu. Maka kelompok rezeki yang pertama ini tidak usah dicari. Karena dia akan diberikan. Di dalam ayat dikatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini wajib bagi Allah memberi rezeki. Nah, itu ulama, kok Allah wajib memberikan itu? Nah, di situ wajibnya bukan la wujubul hak, bukan wajib dalam pengertian memberikan hak gitu. Tapi di situ disebut wa ijabul kiram. Jadi Allah mewajibkan bagian dari memuliakan. Jadi kemuliaan Allah itu dengan memberikan itu. Kemudian itu juga bermakna pasti gitu. Jadi orang harus paham yang dijamin sama Allah itu pasti ada, itu pasti sampai. Nah, yang kedua ar-rizqul maksum, rezeki yang ya diberi, yang dibagikan. Maksum itu dibagikan. Kalau yang dibagikan ini, maka ini yang terjadi persaingan di perkantoran, di perusahaan, ya, di dunia perdagangan, semua pada sektor-sektor ekonomi itu maka terjadi persaingan. Nah, maka kalau pada ar-rizqul maksum yang melahirkan sebuah persaingan, maka anak-anak muda itu dia mesti mengikuti kebutuhan pasar. Jadi ketika yang dibutuhkan itu teknokrat, yang dibutuhkan adalah sekarang ini lebih banyak kepada digitalisasi ya, teknologi komputer dan lain sebagainya, maka konsentrasikan pendidikan kalian, tidak melupakan itu, maka bisa bersaing. Skillnya ya, jadi harus ditambah gitu. Harus ditambah, harus disesuaikan. Nah, yang ketiga ya, di dalam Al-Quran itu diberikan ada ar-rizqul mamluk,
rezeki yang dimiliki. Loh, apakah selama ini kita memiliki? Bukan. Dalam perspektif Islam ini, kita ini sekarang ini hak memanfaatkan. Hak memanfaatkan, kita ini bukannya memiliki. Nah, yang memiliki itu yang bila kita diberikan oleh Allah karunia, kemudian kita kirimkan ke akhirat. Oh, oke. Itu baru yang Nah, itu yang bisa kita miliki. Karena nanti waktu kita di kuburan, dia sudah nunggu di kuburan. Waktu kita masuk alam fase kamil akhirat, dia juga mendampingi kita. Dan dia yang menjadi saksi bahwa kita benar-benar memanfaatkan harta. Dan dia yang menjadi penolong kita itu. yang harta yang hakiki itu Nah, sebenarnya yang arizkul mamluk. Mamluk itu. Yang bisa dimiliki. Yang bisa Kalau kita yang kita sekarang kita bilang miliki, waktu kita mati langsung detik itu juga pindah ke anak. Ya, betul. Ya, jadi mana yang dibilang yang kita pakai, yang kita makan, kita minum, Rumah, itulah mobil semuanya yang kita punya. Yang seolah-olah kita kan suka bilang iya kita punyanya ini, itu bukan punya kita sih sebenarnya Pak Kiai. Kita manfaatkan dulu. Umpamanya kita buat harta saya ini saya tidak rezekikan, tidak saya wariskan kepada anak-anak saya, maka wasiat itu tidak berlaku. Jadi ada orang seorang ayah yang emosi sama anak-anaknya gitu, dia bikin surat di atas segel, ya menyatakan bahwa harta saya ini haram diwariskan sama anak-anak saya ini, nggak berlaku wasiatnya. Oh, oke. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan punya dia. Betul, betul. Ya, bukan punya dia, punya Allah. Siapa saja maunya Allah untuk diberikan. Nah, yang keempat ini ar-rizqul mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Nah, ini tadi kaitannya dengan Mbak Mila, yang al-maksum harus digandengkan dengan yang ini, yang al-mau'ud. Oke. Yang mau'ud ini yang dijanjikan, tapi dengan syarat mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak dia persiapkan, yang dia tidak tahu gitu. Nah, kalau kita mau mengambil ar-rizqul maksum yang memang dengan tingkat persaingan yang berat, maka imbangi dengan yang ini. Maka kita ibadah tidak ditinggalkan, meminta terus kepada Allah. Maka dia terkoneksi nih antara dua ar-rizqul mau'ud dengan ar-rizqul maksum, maka dia bisa mendapatkan mudah-mudahan apa yang dia kehendakinya. Begitu caranya. Oke. Jadi memahami konsep rezeki itu tadi ya ada 4 macam ya. Jadi yang rezeki yang maksum dengan rezeki yang mau'ud itu juga harus dua-duanya harus diusahakan. Nggak bisa kemudian rezeki yang dijanjikan itu datang tanpa harus diupayakan, kan nggak bisa begitu ya Pak Kiai ya. Oke. Nah, jadi intinya ini mungkin yang anak-anak muda gitu yang sekarang mungkin masih struggling ya Pak Kiai untuk mencari pekerjaan. Aduh, kenapa sih susah banget nih dapat pekerjaan gitu. Kayaknya doa juga udah gitu, ngelamar masukin CV kemana-mana juga sudah gitu. Bagaimana menguatkan Pak Kiai? Bagaimana menguatkan mereka yang aduh nih jangan-jangan nih saya emang nggak dapat rezeki nih dari Allah nih, nggak bisa diterima kerja. Bagaimana menguatkan mereka supaya tetap harus jalan terus, berdoa terus gitu? Kuatkan saja ketakwaan. Ketakwaan. Ya, kuatkan saja ketakwaan kita. Ya, jadi kita benar-benar ibadah dijaga, dipelihara, termasuk melakukan kata takwa ini dengan melakukan pendekatan puasa. Puasa, kemudian dia sholat malam. Dengan dua hal ini, maka dia akan dicari oleh dunia, bukan dia yang mencari dunia, gitu loh. Nah, adik-adik ya, anak-anak muda ini pahami itu. Kalau kalian mengandalkan tenaga kalian, maka daya angkat kalian itu 50 sampai 60 kilo. Baik. Kemampuan mengangkat beban itu, tiap orang itu 50-60 kilo itu sudah maksimal. Kecuali memang orang-orang yang memang olahraganya pengangkat beban, bisa jadi. Tapi kalau kita mengandalkannya bukan dengan kekuatan, kita melakukan sebuah pendekatan diri kepada Tuhan, maka angkatan kita lebih kuat.
Dan di situ ada intervensi Nasrullah namanya, pertolongan Allah. Okay. Nah, ini yang potensi ini yang mesti dikejar, yang dikembangkan. Kayaknya itu perlu kita gali lebih dalam Pak Kiai tentang bagaimana itu tadi ya, Nasrullah, pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang takwa. Pak Kiai, seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza dari Pandeglang. Jadi mohon pencerahannya Pak Kiai, di kampung saya itu ada orang yang jarang ibadahnya tapi rezekinya lancar. Sedangkan sebaliknya orang yang ibadahnya rajin ibadahnya tapi dia rezekinya seret. Nah, terkait perihal rezeki ini bagaimana ya caranya Pak Kiai kita mengupayakan agar rezeki yang kita peroleh banyak, lalu halal, dan juga berkah bagi pemakainya. Sekian dan terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mbak Eliza di Pandeglang Pak Kiai soal rezeki. Ya, ada nih, kita juga mungkin melihat di sekitar kita gitu ya. Ada orang yang kita lihat kayaknya ibadahnya nih kok ya biasa-biasa aja, atau mungkin malah gak pernah saya lihat mungkin ke masjid, gak pernah puasa atau lain sebagainya. Tapi rezekinya mengalir deras lancar. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang Masya Allah mungkin secara ibadah luar biasa, tapi hidupnya kok kayaknya gitu-gitu aja. Nah, bagaimana kemudian kita melihat fenomena seperti ini dari kacamata yang nggak cuma kacamata manusia, tapi bagaimana kemudian kita melihatnya dari perspektif seorang muslim, dan bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan juga manfaat yang bisa mengantarkan kita gitu loh. Jadi rezeki ini adalah menjadi harta kita yang sesungguhnya kelak di yaumul kiamah. Tafadhol. Iya, terima kasih Mbak Mila. Para pemirsa, dengan parameter 4 yang tadi sudah saya katakan bahwa rezeki itu ya ada 4 kelompok itu. Bisa jadi yang banyak orang tidak sholat tapi rezekinya banyak itu adalah ar-rizqul maksum. Diusahakan ya. Rezeki yang berdasarkan distributif. Kalau dia bangunnya dari jam 6 pagi, kemudian dia tutupnya jam 12 malam, dengan orang yang buka jam 9, jam 5 sore sudah tutup, maka secara matematis akan tidak berimbang. Nah, rezeki ini yang bisa disalib. Rezeki ini pada bagian ini yang bisa orang merekayasa sendiri, karena memang Allah memberikan haknya itu tergantung kamu mau bagaimana mengupayakannya. Tapi ar-rizqul maksum itu tidak serta-merta di dalamnya ada keridoan. Jadi saya ulangi lagi, ar-rizqul maksum itu berdasarkan distributif. Tetapi tidak serta-merta ada keridoan dan ada keberkahan. Setuju. Nah, oleh karena itu tidak ada kaitannya rezeki yang al-maksum ini tadi ya, dia dengan ibadahnya nggak ada hubungannya. Tapi kalau ar-rizqul mau'ud ada kaitannya dengan ibadah. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang mau'ud itu memang Allah berikan secara spesial bagi orang yang benar-benar ketakwaannya bagus. Jadi maaf nih, kalau saya ketakwaan saya 30%, maka pintu yang dibukakan 30%, Mbak Mila. Tapi kalau kita haqqa tuqatih, benar-benar takwa, maka pintunya itu seluas-luasnya dibuka. Hanya saja kadang-kadang kalau sudah haqqa tuqatih, dia sudah tidak memerlukan dunia. Iya, betul. Bobotnya udah beda, levelnya tuh udah beda ya. Iya, dia sudah nggak membutuhkan, dan dia kemana dia pergi, dia dikejar oleh dunia. Sampai dia bingung, ya mau dikemanakan ini. Wah, akhirnya ya udah orang lain yang diminta untuk melakukan distribusi. Nah, kembali kepada Mbak Eliza ya, Mbak Eliza, betul. Pandeglang ini, jadi kita mesti paham bahwa pada rezeki mana yang tidak ada kaitan dengan ibadah dan rezeki mana yang punya kaitannya dengan ibadah. Nah, kalau kita membuka potensinya, potensi yang keempat, maka yakinlah bisa jadi secara nominal kita di bawah mereka. Tetapi percayalah, kebahagiaan, kenikmatan, keberkahan lebih dan tidak akan sama dengan mereka. Masya Allah. Betul. Itu udah dijamin. Itu sudah sunatullah ya Pak Kiai. Ya, udah sunatullah. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, yang membuat bobot kita semakin berat sebenarnya, ketika misalnya mungkin secara nominal kita tidak sekaya atau sebanyak si A, si B, si Fulan begitu ya, itu karena
bisa jadi ketakwaan itu tadi ya Pak Kiai. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu iri dengan rezeki orang lain, siapapun. Kita tuh nggak perlu iri ya Pak Kiai. Iya, nggak perlu. Bahkan ada sebuah perkataan orang bijak, ketika kita melihat orang lain, kemudian kita mengukur diri kita itu, bahwa sebenarnya kita menjadi orang yang tidak pandai berterima kasih, bahwa kita sudah dicocokkan dengan yang punya kita. Jadi jangan berharap kalau kita berubah posisi kemudian menjadi nikmat, nggak bisa jadi sengsara kita gitu. Betul. Ya. Nah kalau misalnya kita masih iri, kita masih aduh kok dia udah beli kulkas, kok dia udah beli rumahnya baru, misalnya mobilnya baru, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ada salah dalam memanage hati. Dalam memanage hati. Dalam memanage hati, ya ada yang salah, kurang tepat. Bisa jadi sebenarnya mobil kita sudah lagi dibuat gitu loh. Ya, rumah kita itu sedang dipersiapkan. Yang itu nantinya namanya punya Miladia Rahma gitu ya. Amin ya Allah, Pak Kiai kabul ya Allah. Amin ya. Amin ya Allah. Tetapi bisa jadi Allah juga akan mengujinya itu ketika doa itu terima. Nah aspek ini yang kadang-kadang suka nggak dipikirkan, bahwa banyak ya kisahnya, bukan 1-2, bahwa orang yang sudah diterima doanya itu mau dikabulkan, tetapi Allah memberikan keyakinan, maka dikirimlah malaikat yang meminta-minta. Apakah benar dia kalau banyak hartanya, ibadahnya tetap baik dan tetap dia harmoni, tetap dia berkasih dengan orang-orang miskin gitu. Ternyata ketika tukang minta-minta datang meminta bagian yang tidak banyak dia punya, dia nggak mau memberi gitu. Bahkan dia memarahi tukang minta-minta itu. Maka malaikat yang diperintahkan ke situ itu lapor, ya Allah sepertinya tidak merekomendir agar untuk dikabulkan dalam bentuk materi. Maka diganti dalam bentuk yang lain. Ya, nah itu apa bentuknya, bagaimana caranya, ya tentunya fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urutnya teknisnya itu urusan Allah gitu. Tapi nggak dibatalkan. Oke. Baik. Kalau istilah tadi apa? Dikonversi saja. Iya. Gitu ya. Pak Kiai, ini menarik. Kembali pada konsep bahwa secara nominal mungkin berbeda gitu ya. Pengusaha mungkin dia ya si fulan ini yang kelihatannya mungkin nggak beribadah tapi rezekinya lancar karena dia usahanya itu ngejar dunianya gila-gilaan gitu. Bisa saja secara nominal juga luar biasa. Tapi sisi lain kalau kita kemudian, jadi idealnya sebenarnya kita itu harusnya mengusahakan rezeki itu gimana? Nggak usah ngoyo atau harusnya ngoyo? Ya, sekarang kita mau kejarnya yang mana? Oke. Kalau yang mau dikejarkannya ini ar-rizqul maksum, ya kita mesti bukanya lebih awal dan harus ada ekstra tambahan, kita membuka warung pamannya gitu. Kalau itu yang menjadi konsentrasi kita. Tetapi kalau kita enggak, saya percaya sama Allah, saya usaha cukup seperti ini, maka nggak perlu ngoyo, bener itu. Tidak usah dikejar-kejar karena memang dia pasti akan datang kepada dirinya gitu. Tapi kalau itu tadi ya, kemudian kita kejar dunia, malah kita lalaikan kewajiban kita sama Allah, betapa ruginya kita dong berarti Pak Kiai. Ya. Bisa jadi hilang dong keberkahannya sebenarnya. Ya itu ada istilah ya, cari jarum kapak hilang gitu loh. Waduh, cari jarum kapaknya hilang gitu. Rugi bandar misalnya. Jadi ngejar yang sesuatu yang tidak besar nilainya, yang punya nilai besar tapi dia hilangkan dia nilai karena melihat orang lain. Oke.